Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini surat ke-7 ayat 14 dan 15. Suratul A'raf ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Qala, dia berkata, dia yang dimaksud di sini adalah iblis. Iblis berkata, anzirni, tangguhkan aku. Ila yaumi yub'atsun, sampai dengan hari yub'atsun, mereka dibangkitkan. Ya. Qala, dia berkata, tapi dia di sini bukan lagi iblis, tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan dari iblis. Innaka, sesungguhnya engkau minal munzarin, dari yang diberi tangguh. Bagaimana pendapat ulama tafsir tentang ayat ini? Ibnu Jarir sebagai mufassir paling tua ya, menyatakan wa hadhihi aidan jahalatun ukhra min jahalatil khabitha. Ini adalah bagian dari kebodohan iblis. Ya, jadi Ibnu Jarir berani membodohkan iblis. Katanya goblok. Sa'ala rabbahu maqad ulima anna la sabila li ahadin min khalqila ilaihi. Dia meminta kepada Allah sesuatu yang sudah dimaklumi bahwa tidak ada seorang pun min khalqila wa dzalika, yaitu minta kekal. Ya. Jadi iblis minta kepada Allah supaya hidupnya ditangguhkan, artinya hidupnya itu terus ya. Ila yaumi yub'atsun, tapi sampai hari mereka dibangkitkan. Wa dzalika anasa nadzira ila qiyamis saah. Dia minta supaya ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Wa dzalika, yang begitu itu, yauma yub'atsu fil khalq, yaitu pada hari makhluk dibangkitkan. Walau atau masalah minan nazra kana qad atal al-khulud. Seandainya Allah tidak melihat ya, tidak melihat yaumi yub'atsun, tidak ada kata-kata yaumi yub'atsun. Ya, jadi iblis hanya berkata tangguhkanlah aku, pasti tidak akan dikabul. Karena Allah sudah memastikan semua orang fana. Ya, tidak ada makhluk yang kekal. Malaikat-malaikat sekalipun pada waktunya nanti akan dimatikan. Nah, cuma apakah sementara lalu dihidupkan lagi atau tidak? Wa baqau wa fanama wa dzalika anna la mauta ba'dal ba'tsi, karena tidak ada lagi kematian setelah kebangkitan. Artinya, fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Dalam ayat yang lain, surat Al Imran, ya, surat
Al-Hijr surat ke-15 ayat 37-38 Allah menyatakan fa innaka minal munzarin, sesungguhnya engkau, artinya dikabul lah. Ya, permintaanmu dikabulkan. Tapi ada batasnya, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai dengan waktu yang sudah dimaklumi. Ya, jadi iblis sendiri, tapi iblis sendiri itu diberi waktu oleh Allah perpanjangan sampai dengan hari kebangkitan. Jadi kan aktornya itu kan iblis, Adam, Hawa, ya kan? Adam, Hawa itu adalah bapak ibu kita. Iblis adalah musuhnya. Nah, musuhnya ini dikabulkan oleh Allah. Umurnya sampai hari kiamat nanti. Sementara bapak kita tidak dibiarkan hidup. Dari situ aja sudah nggak sebanding. Sebab sudah tidak punya pakar kan. Coba kalau Nabi Adam sekarang masih hidup, kan dia bisa banyak cerita dari waktu ke waktu, pengalaman-pengalamannya, gitu kan. Nah, iblis pasti akan menyampaikan pengalaman-pengalaman, trik-trik untuk menyesatkan manusia. Pengalaman itu penting, ya, sebab orang yang pengalamannya banyak tuh biasanya kan, ya istilahnya jam terbangnya itu sudah ya luar biasa. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang iblis nggak mati. Cuma satu, ya, bukan berarti keturunannya juga langgeng, tidak. Keturunannya sama, lahir dan mati seperti kita. Cuma si itu, kesepuhannya itu akan tetap sampai hari kiamat. Nah, itu ya. Wa dzalikal yaumil ladzi qad kataballahu 'ala fil halak wal mauta wal fana. Itulah hari yang telah Allah tetapkan kebinasaan, fana. Li'anna la syai'a yabqa fala yafna ghaira rabbina al-hayy la yamut. Semua akan fana. Fana itu artinya tidak kekal, ya, kecuali Allah. Ya, sebab Allah sudah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan mengalami kematian. Wal indzar fi kalami Arab at-takhir. Arti indzar di sini adalah memundurkan. Undurkanlah kematianku. Fa in qala qail fa inna Allah qad qala lahu idsalau indzar ila yaumi yub'atsun innaka minal munzarin fi hadzal maudi faqad ajawi ila mas'ala. Apakah berarti Allah mengabulkan permintaan dari iblis? Nah, beberapa ulama merasa keberatan. Beberapa ulama keberatan. Nah, ini bukan pengabulan. Tapi ulama lain mengatakan ini pengabulan doa. Artinya ini juga merangsang kita yang berdoa pada Allah, sejahat-jahatnya makhluk, kalau minta tetap dikabul gitu. Ya, apalagi kita yang niatnya. Tapi nggak tahu lah, kita pede bener ngomong lebih baik daripada ya. Pede bener ya. Jangan-jangan kita lebih dari iblis. Ya. Jadi iblis saja sudah dinyatakan berdosa, minta masih dikabul. Jadi itu istilahnya mujarabnya doa. Ya. Kenapa iblis doanya dikabul? Karena dia khusyuk. Dia sudah merasa dijatuhkan. Ya. Jadi singkatnya sudah akan menjadi pesakitan lah. Sudah divonis bakal dihukum. Biasanya orang mau dihukum itu tulus. Wa inna makana mujiban lau ila masalah lau kana qala dzalika innaka minal mundzirin ila yaumil ladzi sa'alta au ila yaumil ba'tsi au ila yaumi yub'atsun au ma asba dzalik mimma yadullu ala ijabati ila masalah minan nadrah. Jadi ulama keberatan mengatakan bahwa innaka minal mundzirin, sesungguhnya engkau ditangguhkan sebagai pengabulan dari Allah. Ulama ini keberatan, ya sebenarnya nggak usah keberatan, nggak usah apa, ini urusan Allah, ya kan? Seperti yang saya katakan, kalau saudara mau berpikir, ada orang jahat, keterlaluan, biadab, sadis, meskipun begitu dia buatan Allah. Beda dengan kita. Contohnya gini, anak kita melukis,
atau punya karya. Ya, anak kita punya karya. Karyanya jelek, tulisannya jelek. Tapi ketika dia bertanya pada kita bandingkan dengan tulisan orang dewasa, boleh jadi kreasi anak kita tuh nilainya lebih tinggi. Nilainya contohnya 80. Ya, begitu orang dewasa punya karya dengan tulisan yang sama, tulisannya jelek, dinilainya 40 karena dilakukan oleh orang dewasa. Itu kan? Atau saudara punya karya, apalagi nembok, apa ngebata, terus orang mencibir, apa ini? Bikin bangunan kok begini? Pasti kan saudara marah. Jadi sejelek-jeleknya iblis, sejahat-jahatnya orang, dia buatan Allah. Mau ngapain tah Allah yang buat. Udah jangan diganggu, jangan ikut. Ya, jangan intervensi. Ya, ini ulama keberatan mengatakan ini adalah sebuah pengabulan doa. Jadi seakan-akan Allah itu kok memberi angin gitu ya, sehingga dia memberi ruang kepada penjahat. Itu mau Allah lah. Ya. Jadi Allah mengabulkan singkatnya. Jadi ini seharusnya dilihat dari sisi positifnya adalah sebagai rangsangan buat kita yang berdoa. Iblis yang berdoa saja ya, dengan khusyuk, dengan konsentrasi dikabul. Apalagi kita. Fir'aun contohnya. Kurang apa jahatnya? Tapi di akhir hayatnya dia berdoa. Fir'aun berdoa, iblis berdoa. Apa doa Fir'aun? Yaitu bersyahadat. Amantu, aku beriman. Billadzi la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan Tuhan. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tuhannya Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan aku menjadi muslim. Tapi Allah bertanya, al-an? Baru sekarang kamu sadarnya? Tapi tetap ada pengaruhnya. Ya, jadi setelah dia muslim walaupun dalam keadaan sudah terpaksa, tetap diselamatkan oleh Allah. Cuma raganya, nyawanya nggak diselamatkan. Sehingga masih kita bisa saksikan hari ini. Tubuh beliau, jasad beliau itu tidak mengalami pembusukan. Seperti biasanya mayat-mayat. Mayat kalau sudah 5 hari sudah bengkak ya. Kan dia bengkak dulu, terus lama-lama kempes, busuk, ya, mengeluarkan bau yang luar biasa lah, makanannya macam-macam. Terus ada belatung-belatung, lama-lama kempes, dagingnya hilang, tulangnya juga ada masanya. Nah, yang tersisa itu adalah tulang ekor. Tapi bukan seluruhnya, tulang ekor itu segede begini telapak tangan di sini. Yang bagian ini tunggir ya. Nah, di situ tuh ada bagian sekecil merica. Di ujungnya itu ada, saya juga nggak tahu di bagian mana. Sekecil merica. Itu menurut hadis, dari situlah nanti rekaman kita akan dibuka. Sama dengan chip lah ya. Kalau kartu GSM kan sudah sekuku kelingking ya. Kartu itu, HP. Tapi Allah lebih kecil lagi, segede merica. Nah, nanti dari situlah data kita dibuka. Nah, kita lanjutkan. Haddatsani Musa bin Harun qala haddatsa Asbat an-Sudi qala Rabbi fa'anzini falam yanzaru ila yaumil ba'tsi walakin anzara ila yaumil waqtil ma'lum. Allah tidak mengabulkan katanya sampai dengan hari kebangkitan, kematian iblis, tetapi sampai dengan waktu yang sudah dimaklumi. Katanya gitu. Karena ada ayat tadi surat Al-Hijr ayat 36-38. Ini terjadi khilaf. Apakah kematian iblis itu sampai dengan kiamat atau sampai sebelum kiamat? Berapa jaraknya itu dimatikan? Nah, kita nggak penting lah ya. Buat kita yang penting kita selamat itu.
Kita terhindar dari godaan iblis. Fatakwil kalam qala iblis anzini ay akhirni wa ajilni wa ansi fi ajali wala tumitni ila yaumi yub'atsun. Qala ila yaumi yub'atsul khalq. Qala ta'ala innaka minal munzarin ila yaumi yunfakhu fis-sur. Fasa'iqa man fis samawati wal illa man sya'allah. Jadi apakah ini sampai dengan tiupan pertama apa tiupan kedua? Ya, malaikat peniup sangkakala ya. Tiupan pertama kan hancur total, ya, kehancuran total. Itulah yang disebut idza zulzilatil ardu zilzalah. Dihancurkan setotal-totalnya. Nah, setelah itu semua flat. Tidak ada gedung, tidak ada pohon, rata semua. Ya, layaknya gempa ya. Sudah terjadi rata dengan tanah. Nah, setelah itu kemudian dibangkitkan. Yang sudah mati dibangkitkan. Ya, konon nanti tumbuhnya seperti toge. Seperti toge. Keluar, meruntus terus gitu-gitu. Qala Zamakhsyari fa in qulta lima ujiba ila istindari wa in istindari yafsuda ibadahu wa yaghwihim qultu lima fi dzalika mibtilal ibad fi mukhalafati. Nah, jadi kata Zamakhsyari, untuk apa Allah mengabulkan permohonan dari iblis? Udah jelas-jelas niatnya nggak bagus. Ya, iblis meminta penangguhan kepada Allah, ini niatnya sudah jelek. Kepengen menggoda anak Adam supaya finalnya wala tajidu aktsarahum syakirin. Jarang ada yang bersyukur. Tujuannya begitu, supaya banyak temannya di sono. Itu tidak merubah keputusan beliau, tetap akan masuk neraka, tidak merubah, tapi banyak temannya gitu. Bedanya ini dasar orang dengki kan begitu. Artinya kalau gua nggak dapat, lu juga nggak dapat. Itu tuh orang dengki kan begitu kan? Kalau saya nggak dapat, kamu juga nggak dapat. Jadi dia tidak ikhlas, udahlah. Kalau memang saya bersalah ya udah saya aja, kamu jangan. Kan orang tua sama anak mau begitu kan? Orang tua sama anak, sesuatu yang tidak nyaman yang dialami oleh orang tua, pasti dia ingin jangan sampai dialami oleh anak. Pas begitu orang tua, ikhlas. Udahlah, saya aja yang begitu, kamu mah jangan. Sekalipun dia penjahat. Ya, makanya nggak ada penjahat mengajari anaknya menjadi penjahat. Biasanya yang normal, ada juga sih yang nggak normal ya. Pasti dia akan dendam ya. Dendam, inilah dendam yang tidak berakhir. Contohnya orang-orang yang dahulu di Indonesia ini mengikuti pergerakan PKI. Saudara boleh saja bicara PKI itu kejam, bla 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 bla. Tapi yang direkrut PKI itu nggak semuanya orang bersalah. Ada orang yang ngerti apa-apa. Ada orang yang nggak ngerti apa-apa, direkrut. Karena dijanjikan begini, begini, begini. Dia nggak tahu apa-apa, namanya awam, ikut aja. Nah, setelah ikut, diperlakukan oleh Republik ini dengan kejam. Ya, apa kejamnya? KTP-nya ada tandanya itu. Nomor serinya beda. Jadi kemanapun dia menggunakan akses KTP, orang tahu kamu keturunan PKI ya. Apa dulu apa ya, saya lupa itu. Ada cirinya. Lalu setelah semuanya dinyatakan oleh Allah, ya, silahkan. Anda saya beri waktu, kata Allah kepada iblis. Permohonan Anda dikabul untuk diberi waktu sampai dengan hari kiamat dikabul. Terus apa respon dari iblis? Qala. Iblis menjawab, fabima aghwaytani. Karena engkau telah menyesatkan aku. Karena engkau telah menghukum aku. Sudah nggak bisa dirubah hukuman Allah. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka benar-benar ya, sungguh benar-benar aku akan duduki mereka. Siratakal mustaqim. Apa yang diduduki oleh iblis? Jalanmu yang lurus. Ya, namanya ada jalan ke sana, teman kita duduk di situ. Kan ngerecokin tuh. Mana minggir? Nah,
Setan itu begitu, akan mampet, diampet, ya akan direcoki. Nah, tapi apakah menurut ini terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat ini antara Qadariyah dan Jabariyah. Jahatnya orang, kesalehan orang, ini apakah Allah dalangnya atau perbuatan orang itu? Seperti kita sekarang nih, anggaplah kalau saudara menganggap saudara saleh ini, kesalehan saudara, atau saudara dianggap kurang saleh sekarang, ketidaksolehan kita ini perbuatan kita apa memang Allah yang menggerakkan kita? Nah, ini terjadi dua hal. Nah, ini terjadi dua pendapat. Karena iblis mengatakan fabima aghwaitani, karena engkau telah menyesatkan aku. Iblis tidak mengatakan karena aku sudah sesat. Fabima aghwaitani, karena engkau sudah menyesatkan aku. Jadi engkau sudah memvonis aku sesat. Kan? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka aku akan benar-benar duduki jalanmu yang lurus. Ini janji dari setan, janji dari iblis. Karena dia sudah dihukum oleh Allah. Dan hukuman itu tidak bisa berubah. Kenapa tidak bisa berubah gitu? Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Terlihat oleh kita, pelanggaran iblis kan cuma satu. Disuruh sujud nggak mau. Anak manusia, berapa yang sudah dilanggar? Ya nggak sujud, ya nggak ruku, ya nggak taat, ya nggak soleh. Ya kan? Udah banyak. Iblis tidak mencuri, iblis tidak berzina, iblis tidak membunuh. Cuma disuruh sujud nggak mau. Anak manusia ya membunuh, ya berzina, ya mencuri. Tuh. Jadi kalau dilihat dari akumulasi dosa, lebih banyak anak manusia sekarang gitu. Kan? Tapi Allah menghadapi kita dengan Rahman dan Rahim. Jadi takdir ini namanya qadari kauni. Seperti Allah menakdirkan air laut asin. Kemudian air itu strukturnya dari H2O, hidrogen oksigen. Nah, itu sudah takdir, nggak bisa dirubah sampai hari kiamat. Nah, seperti itulah maksudnya. Jadi iblis ini dan bala tentaranya menjadi penyeimbang kita. Penyeimbang. Kalau manusia itu tidak ada tantangan, itu cenderung untuk tidak lurus. Contohnya begini. Kalau saudara ditanya, seberapa kemungkinan Anda masuk surga? Seberapa persen? Berapa persen kemungkinan Anda masuk surga? Nah, kira-kira saudara kalau ada pertanyaan itu jawabnya gimana? Berapa persen kemungkinan Anda masuk surga? Para pakar mengatakan sebaiknya kita mengatakan 50%. 50-50. Mengapa? Oh, kita nggak yakin. Kalau kita mengatakan 99,99%, kita akan aman, males jadi nyantai gitu. Tuh, manusia tuh begitu. Sebaliknya kalau dia menjawab, waduh, kayaknya 0,000, itu membuat putus asa. Nah, sebaiknya itu 50-50. Sebaiknya kita menempatkan 50-50 sehingga kita terus bergerak untuk aktif beribadah. Wah, jangan-jangan saya nggak diterima. Harus ada begitu lah. 50-50 ini dalam bahasa ajaran Islam namanya khauf dan roja. Rogob dan rohab. Nah, rogoban wa rohaba. Ya, dia berharap tapi maras. Kan nanti ada walladzina atau, orang yang sudah memberi. Tapi wa qulubuhum wajilatun ila annahum ilaihim annahum ila rabbihim rajiun. Mereka sudah memberi, mereka sudah membantu tapi maras. Contohnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Enggak taunya pengemis. Assalamualaikum. Nah, kita memberi kan, lari-lari.
Tapi apakah kita memberi ini ikhlas apa ngusir nih? Ah, kamu itu ruwet amat. Sana. Tuh. Ini nih, satu perbuatan ini bisa begitu nih. Apa ini kita ikhlas apa ngusir nih? Nah itu maksudnya. Makanya kita ibadah ini jangan sampai ruwet. Jadi jangan sampai pelampiasan gitu loh. Wah ruwet, ya buru-buru cepet, ayo cepet lah, cepet selesai. Jangan begitu, kayaknya terpaksa banget itu. Jangan. Kita harus menerima dengan ikhlas. Ya. Dengan santai, tapi nggak boleh santai tidak terukur, ya, teratur dan terukur. Ya, sesuai dengan perjanjian. Hadis-hadis berkaitan dengan iblis. Dari Saburah bin Ubay. Dari Saburah bin Abi Fakih. Qala sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Inna syaitan qa'ada libni Adam bi'atrukihi." Setan akan menduduki semua jalan yang mungkin dilalui manusia untuk beribadah pada Allah. Pokoknya semua cara. Ya. Apa yang membuat manusia bahagia? Berumah tangga. Direcokin. Dibuat berantem. Kita kan nggak ngelihat setan kan, mungkin dia tepuk tangan ketika ayo terus begitu. Jadi kita harus membayangkan, nggak mau, saya nggak mau terpengaruh. Harus begitu. Setan akan suka kalau kita berduka. Kadang-kadang itu bisa kita cermati, urusan kecil menjadi besar. Urusan kecil menjadi besar, nggak masuk akal, itu pekerjaan setan. Tuh, ya, itu pekerjaan, hati-hati. Ya baik dalam berumah tangga, bersengketa dengan orang, kadang-kadang hanya urusan parkir bisa dibunuh orang tuh. Gara-gara gitu. Ini enggak seberapa, paling sekian ribu kok bisa bunuh-bunuhan. Nah, inilah keberhasilan setan. Kalau akal sehat kita buat apa sampai segitunya? Ya, kalau sadar kita mikir kok begitu ya saya. Nah, itulah keberhasilan setan telah menggoda kita. Tapi kalau orang mukmin, idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru. Ciri orang beriman kalau tersentuh setan dia ingat. Fa idzahum fihi mubsirun, maka dia ingat pada Allah. Lalu ketika faqa'ada lahu bitariqil Islam, ketika seseorang mau masuk Islam, setan datang menggoda dia. Ataslam wa tadzara dinaka wa dina abaika wa abai abika. Setan kemudian memprovokasi, membisiki, kamu akan meninggalkan agamamu, kamu sudah siap untuk diblok ya oleh saudaramu, oleh keluargamu. Jadi dibuat keberatan-keberatan. Nanti kamu bisa-bisa nggak ada teman kalau kamu masuk Islam. Nah, gitu, diprovokasi begitu. Lalu karena orang itu dapat hidayah, dia tidak mempedulikan bisikan dari setan, dia Islam. Nah, setelah Islam, dia kan mulai berubah. Hijrah namanya. Ya, berubah kan. Dari yang dulu biasa begitu, sekarang biasanya waktu subuh bablas saja tidurnya. Tapi setelah Muslim kan dia harus ingat sholat subuh. Ya kan? Setan datang lagi. Atu hajir wa tazara ardhaka wa sama'aka. Apakah kamu akan berpindah, kamu akan berubah dari lingkunganmu? Nanti kamu punya teman-teman, hilang semua loh. Suasana kamu akan berubah. Banyak yang sudah cerita Pak. Jadi teman-teman yang ada di grup WA itu semua mundur, pada keluar. Ketika dia melihat kenyataan Muslim, anehnya Islam saja yang digituin. Ya, contohnya dari suku saya lah. Kan aslinya agamanya Konghucu. Kalau keturunannya pindah menjadi Kristen, dia nggak terlalu pusing gitu. Nggak ada hukuman-hukuman tuh nggak ada. Biasa aja gitu. Tapi begitu Islam aja itu, herannya. Padahal kan sama-sama pindah. Sama-sama berubah kan. Nah ini kenapa kok kalau Islam merasa terhina, diturunkan gitu derajat. Ketemu nggak ditegur. Biasanya dibantu, di stop bantuan. Kenapa begitu? Ini ada ketidakadilan. Jadi sekali-kali saya ngomong di depan mereka. Kalau dulu saya nggak berani, karena saya merasa sudah
Mau kapan lagi saya nggak ngomong, bicara saya belak-belakan. Mereka diam aja. Itu ada keputusan yang tidak adil. Nggak berani ngelawan begitu. Karena kebenaran itu tetap nggak bisa ditentang. Kalian itu sudah tidak adil. Apa bagusnya agama selain Konghucu, selain agama keturunan? Itu kan pilihan kita masing-masing. Nah, itulah. Jadi setan itu singkatnya berdasarkan hadis-hadis selalu mencari cara. Nah, ini menurut saya perlawanannya tidak adil, Pak Hilman. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngelihat dia gitu loh. Ya, sekuat-kuatnya Pak Hilman berantem deh sama orang yang sama, tapi Pak Hilman ditutup matanya. Ya, sekuat-kuatnya pasti kecolongan lah. Kita nggak bisa ngelihat dia, dia bisa ngelihat kita. Maka tidak ada cara lain supaya kita bisa mengalahkan kita berlindung kepada yang menciptakan dia, tuh, yaitu Allah. Jadi kalau kita lawan sendiri nggak bakal menang. Karena itu dari satu sisi aja kita nggak bisa ngelihat, dia bisa ngelihat. Dia bisa masuk ke dalam tubuh kita nggak bisa masuk ke sono. Dia bisa masuk ke dalam saluran darah kita nggak bisa nangkep setan, ini susah. Ya, jadi itulah. Pokoknya singkatnya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Udi, semua kegiatan yang bakalnya mendorong kita kepada takwa itu dibenci setan. Dalam praktek perdukunan, ya, itu yang paling biadab adalah ada praktek apa tuh kata dia? Menduduki Quran. Nginjek Quran ya. Nginjek Quran di lobang kakus tuh. Kaki kanan, kaki kiri nginjek mushaf tuh. Itu salah satu ritual untuk mendapatkan yang kita harapkan. Ya, dengan apa? Setan ininya. Pengabdi setan lah singkatnya. Salah satu ritual pengabdi setan itu adalah menginjak ya di tempat injek kanan kakus tuh, kaki kanan dan kaki kiri menginjak mushaf. Terus ketika membaca Quran sungsang. Gak tahu bagaimana bacanya. Qul walam yakulau dari bawah ke depan tuh bagaimana? Kulhu sungsang katanya. Itu berarti kan dibalik tuh. Nah, itulah praktek-praktek perdukunan ya yang membuat orang sesat. Akhirnya bisa berakhir dengan kematian. Teman saya itu sampai makan paku. Tetanus jadinya. Makan paku itu kan bukan dimakan, buat matok. Sampai dimakan. Jadi dengan belajar ilmu begitu, ya, dia terobsesi dengan punya ilmu begitu bisa ngelawan orang. Amar ma'ruf nahi anil munkar, berarti lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang nggak pernah makan paku, ya kan? Kulitnya berdarah ketika tersentuh benda tajam beliau, giginya pernah rontok. Kalau Nabi punya seperti itu pasti lebih dari kita. Dan ini saat yang terbaik kalau ada orang begitu tuh. Kita minta bantuan supaya itu Israel gitu loh. Iya lawan tuh. Mak Lampir siapa lagi tuh? Genderuwo. Keluarin semua. Kan pasti nggak bisa dijerat hukum, nggak ada buktinya. Nggak ada tuh giliran dibutuhkan, nggak ada. Ya, nah itulah. Demikianlah kajian tafsir pada pagi ini. Kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin. Nah, ini saya lompat tentang pelajaran haji karena makan ini mungkin ada 50 halaman. Sudahlah, haji sudah ngerti ya, karena kita kalaupun haji kan dibimbing oleh KBIH. Pokoknya singkatnya nurut saja KBIH. Tapi yang kecil-kecil kita penting tahu. Nah, sekarang kita hal-hal yang belum tahu tentang adhohi, sembelihan. Ada pertanyaan begini, apa bedanya hadyu, ini semuanya sembelihan nih. Ada istilahnya hadyu, udhiyah itu kurban, dan fidyah. Kan semuanya sembelihan tuh. Sembelihan karena hadyu, sembelihan karena udhiyah, yang biasa kita panggil dengan kurban, dan sembelihan fidyah. Bedanya apa? Itu yang ditanyakan. Maka dijelaskan oleh beliau,
yang namanya udhiyah yang biasa kita namai dengan kurban, ma yudbahu fi ayami Idul Adha, yang disembeli pada hari-hari Idul Adha. Taqarruban ilallah azza wajal, dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Fi amatil buldan, pada negara-negara pada umumnya, ya, di setiap negara. Fi Makkah wa ghairiha, baik di Mekah maupun selain Mekah. Itu namanya kurban. Kurban bisa dilakukan di mana saja. Tuh. Wa amal hadyu, tapi yang namanya hadyu itu khusus di haram. Jadi kalau kita sekarang nih kepengen hadyu, ya, kita mentransfer uang, tolong belikan kambing, potong di sana. Itu namanya hadyu. Nah, jadi hadyu ini sembelian khusus, sama kayak kurban, tapi tidak harus tertentu di Idul Adha. Kapan saja kita kepengen sedekah lah singkatnya, ya, kepengen dapat pahala, tapi untuk orang Mekah sana, maka kita transfer ke orang, tolong dipotong di sana. Itu namanya hadyu. Tulisannya kayak huda. Cuma huda kan alifnya alif bengkok. Huda nggak ada titiknya. Kalau hadyu, ya-nya ini ada titiknya. Dari sisi tulisan mirip. Wah, baik itu berupa ibil, onta, bakor, sapi, wal ghanam. Bimana ayub asal insan bisyai mina ibil. Artinya seseorang mengirim onta, mengirim sapi, atau mengirim kambing. Yuzbahu fi Makkah, yang disembeli di Mekah. Ya, jadi kita ingin takarub karena kita tahu ganjaran di sana kan besar. Ya, perbuatan baik yang dilakukan di sana kan besar. Ya, lalu kita kirim dana dan kita suruh orang untuk menyembelih di sana. Bimana ayat asal insan wa yatasaddaqa biha ala fuqara'il haram, dan disedekahkan kepada orang-orang fakir yang haram, diharam. Kan suka ada paket-paket ya. Suka ada paket tuh di setiap warung di sana, warung lah singkat. Warung di sana ya begitu bentuknya, beda dengan di sini. Warung-warung makanan itu suka ada paket pemberian makan miskin. Ada 5, 10, 20, nah kita bisa bayar. Ya, jadi paket-paket itu kemudian kita bayar. Contohnya kalau 10 berarti kali 10 rial, 100 rial kita bayar. Nanti si pemilik warung itu akan membuat paket 10, diserahkan pada orang yang membutuhkan. Jadi kita tahu bersihnya aja gitu. Nah itu, di sana itu ada paket-paket saya lihat itu. 10 sekian, 20 sekian. Ya orangnya mah nggak ada, dia yang bergerak. Ya, kita percaya aja, kalaupun dia curang bisa aja. Tapi kan itu dosa dia. Yang penting kan niat kita sudah sampai. Nah, itu bedanya. Kalau fidyah apa? Kalau fidyah itu adalah sanksi dari pelanggaran. Contohnya haji tamattu. Haji tamattu yang mendahulukan umrah karena waktu untuk wukufnya masih lama. Ya, kalau kita tidak umrah dulu, ya kita nggak bebas pakai baju ihram terus. Maka kita supaya santai, kita tamattu. Kita umroh dulu, setelah selesai kita santai-santai biasa lagi. Nanti tanggal 8 baru aktif lagi. Nah, untuk bisa begitu kita bayar fidyah. Dam namanya. Nah, itu karena kita begitu. Maka itulah namanya fidyah. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Ada pertanyaan sampai di sini? Di sini juga ada tambahan, begitu juga bagi mereka yang tidak mampu melakukan wajib. Kan dalam haji itu ada rukun, ada wajib. Ya. Contohnya dia melihat begitu ramainya orang melempar jamarat, wah kayaknya saya nggak bisa. Nah, dia bisa nggak melempar jamarat, dia wakilkan pada orang lain, dan dia membayar dam. Itu ya. Bimaka wa yuzya al-fuqara wa mithlu fi'il mahdzur ayakhliqal muhrim ra'sahu fa alai fidyatun. Begitu juga orang yang ihram belum waktunya harus cukur. Ya, karena kebetulan kepalanya bermasalah. Apa itu? Gatal luar biasa. Rambutnya itu susah lah, pokoknya ada luka-luka itu.
sehingga dicukur sebelum waktunya. Nah, itu juga bayar fidyah. Alhasil fidyah itu adalah binatang yang disembelih karena pelanggaran. Ya. Jadi itu untuk apa? Untuk bayarnya ya. Denda lah singkatnya. Kalau hadyu, binatang yang digiring disembelih di sana untuk takarub. Nah, sementara kurban, ya kita sudah tahu lah kurban ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau iblis itu yang pertama itu loh yang disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Itu iblis, karena iblis itu dalam bahasa Arab tidak ada jamaknya. Bentuk jamak iblis nggak ada. Berarti cuma satu. Iblis itu yang mengawali itu, sama dengan Adam lah. Apa bedanya Adam dengan manusia gitu? Adam kan manusia pertama, gitu kan? Nah, setan pertama itulah iblis. Singkatnya gitu. Tapi belakangan setan ini menjadi apa ya? Nisbi. Karena minal jinnati wan nas. Sama dengan warna, Pak. Kalau orang bertanya, mana hijau? Nah ini kan karpet. Terus kita tunjukkan hordeng, itu hordeng. Hijaunya itu mana? Jadi warna itu hanya akan terlihat gejalanya kalau dia nempel. Sama dengan setan. Setan itu pelakunya adalah jin dan manusia. Akan kelihatan kalau sudah masuk ke tubuh manusia, ke tubuh setan. Ke tubuh baik dari jin maupun manusia. Kalau halus itu jin, kalau ini manusia. Gitu Pak. Kalau yang halus itu jin. Nanti di ayat yang lain disebutkan iblis itu abul jin, bapaknya jin. Tapi ada lagi yang mengatakan sebagian dari keturunan jin ini ada yang muslim. Gitu kan? Nah, kita memang urusan halus-halusnya nggak begitu tahu lah. Lembut-lembut ini. Karena kita memang kasar sih. Jadi nggak tahu. Singkatnya gitu. Di ayat yang lain nanti disebut iblis itu bapaknya jin. Sebagian jin ada yang masuk Islam. Tapi kebanyakan enggak. Gitu Pak. Jadi detailnya bagaimana, saya nggak tahu detailnya karena itu urusan yang lembut-lembut. Kalau jin, iya beranak pinak. Iblis tidak akan mati sampai hari kiamat. Cuma satu aja, yaitu bapaknya tadi. Ya kalau ibarat kita Nabi Adam lah. Jadi yang pertamanya itu yang nggak mati-mati, tapi keturunannya mati. Sehingga kan ada sebagian manusia bekerja sama dengan jin, ada yang begitu. Tapi bukan malah dekat kepada Allah, wazadahum rohaqo dalam surat Al-Kahfi, malah bertambah sesat. Itulah yang dipraktekkan oleh dukun-dukun. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, maka pintu langit ditutup. Tidak mungkin jin atau makhluk lain mengetahui rahasia langit. Karena itu masa depan tidak ada yang tahu. Jadi jangan pernah menanyakan kepada siapapun masa depan. Yang tahu masa depan adalah Allah. Karena itu kalau kita nebak-nebak dengan cara mengundi, haram hukumnya. Tanya ke dukun, dukun nggak tahu. Yang dia tahu masa lalu. Jadi dukun biasanya memancing untuk orang yakin pasien itu, kamu dulu begini. Kan pasien itu, kok tahu? Itu masa lalu. Tapi masa depan dia nggak tahu. Karena ditutup oleh Allah. Nah itu. Wong dia bakal celaka dia nggak tahu. Kalau dia tahu kan, ngapain dia ngedukun? Benar nggak? Kalau dia tahu, wah bulan depan nih yang laku nih kayaknya buah mangga ini. Stok mangga yang banyak. Dia sendiri nggak tahu. Makanya dia begitu hanya mengetahui masa lalu. Itu Pak, penjelasan tentang itu. Panjang lebarnya tentu nanti Pak Ustadz Udi kalau bertendat, ya spesialis. Jadi saya tidak mengganggu, tidak mau mengganggu spesialisasi beliau. Bayaran untuk pengganti sholat itu tidak ada. Jadi kalau ada qadha, begitu juga sholat qadha itu tidak ada. Yang ada adalah sholat sunnah qadha. Sholat sunnah, jadi kalau kita meninggalkan rutinitas, kita membiasakan sholat malam, suatu saat kesiangan, ya karena gangguan kesehatan. Nanti siang kita boleh qadha, sholat sunnah mah. Tapi kalau sholat wajib,
boleh diqadha asal ada uzur. Lupa, contohnya saking asik, waduh, udah maghrib, saya belum asar. Nah itu, pengertian kita kan qadha itu ya. Lupa atau nggak sadar, ketiduran atau gila ya. Saya contohnya gila dari pagi sampai zuhur, barang asar, saya udah berapa lama, pingsan bisa jadi. Nah itu diqadha. Tapi kalau dengan sengaja itu tidak ada dalilnya. Orang dengan sengaja meninggalkan sholat, lalu setelah sadar dia mengqadha, tidak ada. Begitu juga orang yang kematian. Nah yang begitu itu banyak dilakukan guru saya. Yang saya nggak terima. Saya nggak terima begitu. Jadi sholat wajib itu tetap, kan sudah ada, sudah ada jurus-jurusnya. Kalau kamu nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, pakai isyarat mata. Sampai apapun yang kamu bisa lakukan, lakukanlah. Jangan pernah diwakilkan orang lain. Jadi nggak ada dalilnya. Ya, ustadz-ustadz, teman-teman saya yang kurang pengetahuan masih mempromosikan itu. Tapi dia nggak akan mampu kalau berdebat dengan saya. Ya itulah beruntungnya saya ngerti. Kalau nggak ngerti kan saya pendatang baru. Waduh, disuruh ke sana ngikut, sedikit ngikut. Itu. Ternyata singkatnya, kenapa banyak orang begitu? Orang Indonesia ini kebanyakan malas baca. Itu akibatnya begitu, jereh-jereh gitu. Masa guru kita salah? Orang mungkin lah. Begitu, udah menganggap nggak mungkin. Iblis saja bisa salah, yang udah senior. Itu Pak. Jadi ya kita tidak usah mengikuti mereka, tidak boleh berkeyakinan begitu. Nah itu tetap dilanggengkan karena itu ya menguntungkan mereka lah singkatnya. Ya, dalam urusan ibadat mahdoh hanya haji yang bisa diwakilkan ya. Haji. Ya, kalau dia semasa hidupnya pernah berniat haji terus nggak kesampaian, itu bisa diwakilkan dengan badal kan. Puasa bisa diqadha oleh walinya. Tapi sholat saya belum pernah dengar. Zakat bisa disusulin. Nah, itu tadi rukun Islam itu ya. Tapi untuk sholat ini tidak ada dalilnya. Itu Pak keterangannya. Demikianlah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Akhir dari kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Tetap melindungi kita dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak-anak kita lebih cerah daripada kita, lebih saleh daripada kita, dan hidup mereka penuh dengan berkah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.